Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, terbongkar sudah siapa yang kemudian mengaku seorang ustadz itu kemudian murtad keluar daripada Islam. Kami melihat pemberitaannya begitu sangat merinding. Bukan merinding dalam hal takjub, tetapi merinding karena begitu sangat ngeri, luar biasa pemberitaannya. Kok bisa orang seperti ini disebut ustadz ya ikhwah? Apakah untuk menipu umat? Apakah untuk membuat tipu daya? Na'udzubillahi min dzalik. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menggemparkan di mana seorang ustadz dari Semarang murtad dan menjadi Kristen. Sahabat Asik Ngaji bisa melihat di video kami sebelumnya. Di sana orang ini mengaku sebagai muslim yang radikal. Bahkan pencapaiannya itu dia sudah membakar atau menghancurkan gereja, di mana dia sudah memperdalami ilmu Islam. Semakin memperdalami Islam, katanya orang ini menjadi radikal. Sampai seperti itunya orang ini menjelekan Islam ya ikhwah. Kenapa saya katakan demikian? Jelas di dalam Al-Quran Allah dengan tegas melarang untuk penghancuran tempat ibadahnya di luar Islam tanpa adanya sebab. Bahkan dalam hadis Nabi SAW kami sudah tayangkan di video sebelumnya. Kalau misalkan tidak cukup, kami juga sudah menayangkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang menjaga gereja-gereja di Yerusalem ketika Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem. Bahkan kami juga tampilkan dalil-dalil dari 4 mazhab yang kemudian diikuti, dari Imam Hanafi sampai ke Imam Hanbali. Tidak ada kemudian dalil di sana umat Islam diperintahkan untuk menghancurkan gereja ketika mereka meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Nah, sahabat Asik Ngaji, kami mencoba untuk mencari informasi terkait orang ini. Kemudian kami juga mencari di video-video yang beredar di media sosial terkait pemberitaan orang ini. Ternyata beliau ini adalah seorang evangelis yang bernama Petrus Karmidi. Setelah kami mencari salah satu video ya ikhwah, ternyata di usia-usia remajanya dia tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Bahkan orang ini tidak mencerminkan yang kemudian diklaimnya itu sebagai ustadz ya ikhwah. Kami sangat ngeri. Kita akan melihat bagaimana kesaksiannya dan kita akan mendengarkan sesama apakah layak dan pantas orang ini disebut ustadz. Baik ya ikhwah, kita akan lihat bagaimana kesaksian berikut ini. Silakan ya ikhwah. Setelah kami menginjak SMP, kami juga di keyakinan saya yang dulu, SMP? Bahkan masuk naik di SMA kelas 1 saya juga SMA? Juga di keyakinan agama saya yang dulu Bapak Saudara. Dan di saat saya menginjak saya menginjak SLTA itu Bapak Saudara. SLTA. Ya, saya merasakan ada SMP kelas 3 ya, mau naik SMA, bahkan SMA itu Bapak Saudara. Saya rasanya itu saya punya tanggung jawab yang besar. Itu yang saya rasakan pada waktu itu. Di usia saya yang menginjak 20-an Bapak Saudara. 20 tahun. Hati saya ini menjadi gelisah sendiri. Gelisah. Hati saya ini menjadi tanda tanya Bapak Saudara. Tanda tanya. Kalau perilaku saya seperti ini, bahkan saya masuk usia seperti itu Bapak Saudara, perilaku kami ini malah semakin buruk. Semakin buruk Bapak Saudara. Karena saya lakukan, ya di saat saya sudah berani merusui, saya sudah berani mencuri barangnya orang Kristen itu, yang saya benci itu Bapak mencuri. Saudara. Saya kumpul dengan teman-teman yang ada di jalan-jalan Bapak Saudara. Ya setiap hari saya kumpulnya di jalan-jalan. Akhirnya bahkan tidak kumpul saja, saya tidur di pertelon-pertelon Bapak Saudara. Bahkan saya nikmati dengan minuman keras Bapak Saudara. Minuman keras. Saya nikmati dengan minuman keras. Saya ini masuk usia yang ke 19, 20, 21 itu Bapak Saudara. Saya ingat saya 3 tahun, 4 tahun Bapak Saudara, saya di jalan-jalan. Bahkan saya katakan di channel ini Bapak Saudara, sampai saya ini berbuat dosa itu tidak hanya dosa kecil, dosa menengah, bahkan dosa perzinahan saya alami Bapak Saudara. Saya lakukan Bapak Saudara. Saya lakukan. Tetapi di saat saya di jalanan, saya rasakan saya ini lakukan seperti frustasi begitu Bapak Saudara. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf, ini sudah beredar di media sosial. Jadi kami pun menampilkan ini untuk daf'ul mafasid, untuk menjadi i'tibar. Pertanyaannya kemudian, apakah yang seperti ini yang disebut dengan ustadz? Apakah dengan meminum minuman yang haram, berhubungan dengan hal yang kemudian diharamkan, apakah ini yang seperti ini disebut ustadz itu? Bahkan di kesaksian ini, berbeda di kesaksian yang sebelumnya itu, orang ini melakukan bukan hanya melakukan dosa kecil, tetapi dengan dosa-dosa yang besar.
bergaul dengan pergaulan yang haram, meminum-minum yang haram dan lain sebagainya. Apakah yang seperti ini disebut ustadz itu? Waliya'udzubillah. Tubu ilallah, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membawa-bawa ustadz kalau memang kelakuannya seperti ini. Ini artinya sudah pencemaran nama ustadz ya ikhwah. Kalau memang seperti ini, dari mana ustadznya coba? Bahkan dikatakan katanya gempar seorang ustadz dari Semarang. Waliya'udzubillah. Dalam Islam ini kemudian disebut dengan fasik. Apa itu fasik? Dalam tafsir Jalalain disebutkan yushiru mustalah fasiq ila syakhs alladhi yanharifu an ta'atillahi wa yakhruju an hudud asy-syar'iyyah yusamma syakhsu fasiq wa syakhsun ya'si awamirullah an ilmin wa yatawarratu fi dhunub. Dalam tafsir Jalalain istilah fasik merujuk kepada orang yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan keluar dari batas-batas syariat. Orang fasik disebut sebagai seseorang yang secara sadar melanggar perintah Allah dan terlibat dalam dosa dan ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan apa itu fasik? Yushiru mustalah fasiq ila syakhs alladhi yanharifu an tariqil haqq wa yakhruju an ta'atillah. Asy-syakhsu yarfudul haqqa al-wadih. Fasik merujuk kepada orang yang menyimpang dari jalan kebenaran dan keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah atau menolak kebenaran yang sudah jelas. Nah, itu kemudian yang dikatakan fasik. Apa konsekuensi dari fasik itu sendiri? Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dan memberitakan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan kita termasuk orang-orang yang fasik, enggan melaksanakan perintahan Allah, justru malah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan begitu sangat tegas di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Faqala ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, yang artinya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dia melaksanakan kesalahan, bahkan enggan melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah, disebut ustadz ya ikhwah. Waliya'udzubillah. Maka jelaslah, sangat tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalau orang tersebut fasik, tidak mau dan enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut, karena orang itu tidak mau diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Justru dia malah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita melakukan perbuatan fasik, maka cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru malah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut dengan fasikul akbar, fasik yang begitu sangat besar. Ketika seseorang melaksanakan dosa fasik kemudian dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala dan justru mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka komplitlah sudah orang tersebut sudah fasik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, sejatinya orang ini bukan seorang ustadz ya ikhwah. Maka lebih tepatnya bukan ustadz yang murtad, tetapi orang yang jauh daripada Islam yang kemudian murtad. Itu yang paling tepat, yang justru disajikan bukan orang yang kemudian melaksanakan dosa-dosa, malah dikatakan ustadz, di mana umat muslim sangat menghormati, sangat mencintai dan menyayangi ketika seseorang disematkan kata ustadz kepadanya. Karena yang namanya ustadz memberikan contoh tauladan yang baik, memberikan pengajaran Islam yang benar, bukan justru malah sebaliknya. Seseorang yang dengan bangganya mengakui dirinya melakukan dosa besar, itu dikatakan ustadz. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa menjadi iktibar, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan jikalau video kami bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.